Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang para siswa-siswi sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh soal hukum Kirchhoff. Nah, di sini diberikan soal nomor 1, suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Jadi ada gambar rangkaian listrik di mana di sini ada R1, ada R2, R3, kemudian ada tegangan 1 atau E1, ada tegangan 2 atau E2, kemudian dialiri oleh arus listrik. Nah, kita lihat arah alirnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari pada teorinya, ada aturan-aturan bagaimana kalau dia searah dengan arah jarum jam dan bagaimana kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk memudahkan seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. E1 atau tegangan 1 sama dengan 6 volt. E2 sama dengan 12 volt. Kemudian R1-nya 2 ohm. Kemudian R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah I-nya atau kuat arusnya. Sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, rumus umumnya adalah jumlah dari tegangan ditambah dengan jumlah dari I dikali dengan R atau kuat arus dikali dengan hambatan, itu sama dengan 0. Kalian bisa buka kembali teori yang Ibu berikan pada pertemuan yang lalu. Nah, sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, karena gambar berlawanan arah jarum jam, yang ditemukan dahulu adalah E2. Nah, E2 ini yang pertama kali kita temukan adalah titik negatifnya. Nah, titik negatif sehingga E2 menjadi negatif. Berarti min E2, E1-nya yang kita temui adalah positif. Jadi dia positif. Positif E1 ditambah dengan IR3. Ya, karena arusnya searah, maka I dan R3 positif. I dan R2 juga positif. Sama dengan 0. Jadi ada IR3 yang mengalir di dalamnya. Ada IR2 ya, dan ada IR3. Itu sama dengan 0. Jadi jumlah-jumlah I dan R yang bekerja di dalam rangkaian arus listrik ini terdiri dari IR1 ya, IR2 dan IR3. Semuanya searah, makanya dia positif semua. Ya, kenapa tadi E2-nya negatif? Karena pada saat pertama kali dia mengalir, dia mendapatkan tegangan di titik negatif. Jadi arahnya seperti ini ya. Jadi yang didapat adalah min E2. Kenapa E1 positif? Karena yang didapat ketika dia mengalir, E1-nya yang pertama kali didapat adalah positif. Makanya di sini minus, di sini positif. Semua positif IR-nya karena semuanya satu arah. Baik, kalau sudah dimengerti, dipahami, kemudian nilai-nilainya kita masukkan. Jadi masukkan E2-nya berapa? 12.
E1-nya 6, I-nya tidak ada yang diketahui, langsung saja R3 4, R2 6, dan R1 2. Min 12 tambah 6 sama dengan min 6. Kemudian R-nya semua dijumlah, dapatnya 12. 4 tambah 6 tambah 2, 12 I. Semuanya I-nya sama. Itu sama dengan 0. Jadi kalau kita selesaikan, 12 I sama dengan min 6 ke arah 0, dia menjadi positif melalui tanda sama dengan, tandanya berubah menjadi positif. 12I sama dengan 6. Jadi I sama dengan 6 dibagi 12. I-nya sama dengan 0,5 ampere. 6 bagi 12 sama dengan 0,5. Jadi besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Baik, para siswa-siswi sekalian, kita lanjut pada nomor 2. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Nah, pada soal yang kedua ini, kalian lihat juga gambar rangkaian listriknya beda dari yang pertama tadi. Sekarang ada 2 loop. Tadi hanya ada 1. Sekarang ada 2 tingkat atau 2 loop. Nah, jika diketahui E1-nya 16 volt, E1 ya, E2-nya 8 volt, E3-nya 10 volt, ini E3, R1-nya 12 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Besar kuat arus listrik I adalah berapa? Nah, sesuai hukum Kirchhoff 1, I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Jadi I yang masuk ini sama dengan yang keluar adalah I1 dan I2. Jadi I1 tambah I2. Kita anggap ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat loop pertama yang di atas sini. Rangkaian pertama ya. Nah, rangkaian pertama ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah tegangan itu ditambah dengan jumlah kuat arus dikali R1 itu sama dengan 0. Yang mana-mana saja tegangannya atau E-nya seperti biasanya yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apa yang pertama kita temui adalah titik negatif. Ya. Jadi kita lihat titik negatif E2, makanya E2-nya negatif. Negatif E2. Kemudian ketika dia juga mengalir, ternyata yang ditemui adalah titik negatif juga untuk E1. Jadi di sini negatif E1. Nah, positif IR1. IR1 positif karena searah dengan putarannya. Jadi positif. Positif I1R2. I1R2 karena dia juga searah. Itu sama dengan 0. Masukkan E2-nya sama dengan 8. E1-nya 16. Ya. Kemudian tambah IR1-nya 12. I1-nya tidak diketahui tadi, jadi kasih masuk saja R2-nya 6 sama dengan 0. Min 8 ke min 16 itu sama dengan min 24. 12I ini tidak bisa ditambah I1 dengan I ya, karena berbeda. Seandainya I saja bisa ditambah semua ini. Jadi ditulis saja 12I tambah 6I sama dengan 0. Sekarang 12I tambah 6I pindahkan 24 ke arah 0. Tandanya positif. Jadi 12I tambah 6I sama dengan 24. Kita masing-masing bagi 3 saja supaya lebih kecil nilainya, supaya lebih memudahkan untuk menghitungnya nanti. 12 bagi 3 sama dengan 4. 6 bagi 3 sama dengan 2. 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi 4I tambah 2I sama dengan 8. Ini kita anggap persamaan 2 ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk loop bawah.
Sama saja untuk loop 1. Rumus umumnya adalah jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Kita lihat jumlah-jumlah E yang bekerja dan jumlah-jumlah I dan R yang bekerja. Nah, kalian lihat di sini dia positif semua ya. Cuman I1R2 yang negatif. Kenapa lagi positif E3-nya? Lihat di loop 2 yang kita temukan dahulu adalah E3. Dia berada di titik positif. Yang panjang ini positif ya, yang pendek negatif. Jadi karena kita ketemu duluan dengan E3 positif, maka E3-nya juga di sini positif. Kemudian ketika dia mengalir, kita ketemu E2, positif juga. Ya, positif juga E2-nya. Tanda titik ini garis panjang ini positif. Ketika dia mengalir searah berlawanan dengan arah jarum jam, ini yang ditemukan dulu E3 positif. Kemudian E2 positif juga. I2R3 ya searah juga, jadi dia positif. Kenapa I1R2 negatif? Lihat mana I1. I1 lihat arahnya I1 dia berlawanan arah ya. Lihat I1 dan I2 berlawanan arah. Berlawanan arah I1 dengan perputaran loop ini. Makanya dia negatif. Jadi negatif I1R2 sama dengan 0. Masukkan masing-masing nilainya. E3 sama dengan 10 ya. Lihat ini 10. E2 sama dengan 8. I2-nya tetap tidak ada yang diketahui, hanya R3 yang diketahui 6 ya. Kemudian R2-nya juga 6. Ini tadi yang diketahui R2-nya 6. Itu sama dengan 0. Sekarang jumlahkan 10 tambah 8, 18. Kalikan 6 dengan I2, 6I2. Kalikan juga 6 dengan I1, 6I1. Negatif 6I1 sama dengan 0. Jadi 6I1 dikurang 6I1, 6I2 dikurang 6I1 sama dengan min 18. Karena pindah melalui tanda sama dengan, makanya 18-nya menjadi minus. Nah, ini masing-masing dibagi 3 juga ya. Bagi 6. Masing-masing bagi 6. Ya, jadi 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6 sini juga 1. Jadi tinggal I2 kurang I1. 18 bagi 6, 3. Jadi minus 3 ya. Ini kita anggap persamaan 3. Nah, sekarang kita lanjut. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3 tadi. Nah, yang mana tadi persamaan 1? Tadi yang hukum Kirchhoff 1 ya. I yang masuk sama dengan I yang keluar, atau I sama dengan I1 ditambah I2. Nah, untuk mendapatkan I2-nya tentu I dikurang I1. Ini yang persamaan 1 tadi. Nah, persamaan 3 tadi kita dapat I2 kurang I1 sama dengan min 3. Nah, masukkan I2. I2 tadi I kurang I1. Masukkan I kurang I1. Dikurang I1 sama dengan min 3. Nah, sekarang ini I kurang, karena I1-nya ada 2, makanya di sini 2I1. Jadi 1 kurang 2I1 sama dengan min 3. Ini kita anggap persamaan 4. Sekarang kita tinggal eliminasi persamaan 2 dan 4. Tadi persamaan 2 kita dapatkan 4I tambah 2I sama dengan 8. Nah, sedangkan persamaan 4 kita dapatkan I dikurang 2I1 sama dengan min 3. Itu adalah persamaan 4. Kita eliminasi karena ditambah 2I1. Sorry, tadi di sini harusnya 2I1 ya. 2I1. Ya, 2I1. Benar atau tidak ya? 2I1.
Yang persamaan 2 tadi 12, iya ini benar tadi 2:1 ya. Nah, 2:1. Oke. Jadi tadi persamaan 4 I sama dengan 2:1. Jadi kita eliminasi. Ini mati ya, mati karena ditambah. Mati 2:1 dikurang 2:1 habis ya. Habis 2:1 kurang 2:1 pasti habis 0. Jadi sisa 4I tambah I 5I. 8 kurang 3 5. Jadi I sama dengan 5 bagi 5. Jadi I nya sama dengan 1 ampere. Jadi yang kita dapatkan adalah besar kuat arus listrik I di dalam rangkaian ini adalah 1 ampere. Sekian penjelasan dari saya, para siswa-siswi sekalian, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.